Ya, kita lanjutkan Bu Husnul, menyambung pernyataan Anda tadi. Apakah kemudian kalau nantinya di 2024 hanya ada 2 pasangan calon, ini termasuk sehat atau tidak di dalam perpolitikan Ya, kita? sebetulnya jawabannya tidak bisa cuma sehat atau tidak, tapi rakyat akhirnya tidak punya pilihan. Di 2004 pertama kali Pilpres di Republik ini dalam sejarah politik, itu kita punya 2 putaran, ada 5 pasang, kemudian baru putaran kedua. Dan anggarannya 3 kali pemilu itu cuma 7,2 triliun loh. 3 kali pemilu, kotak suara, bilik suara itu bisa dipakai sampai 13 kali pemilu. 2019 itu 25 triliun sekali pemilu. Nah, ini juga penting juga untuk masyarakat untuk diawasi bagaimana. Terakhir sebetulnya DPT ini penting diawasi oleh semua. Karena manipulasi kalau kita bicara tentang electoral malpraktek, electoral misconduct, electoral stolen election, electoral fraud, itu semua sebetulnya salah satu sumber terpentingnya adalah DPT. Bisa diseringkingkan, bisa digelembungkan. Nah, ini juga diawasi dengan baik. Makanya KPU, penyelenggara pemilu, Bawaslu, termasuk juga DPR itu harus banyak-banyak memperhatikan nitty-gritty politik administrasi penyelenggaraan pemilu, karena disitulah the devil is in the detail. Kayak gitu kan. Makasih. Baik. Kita boleh ke Bang Boni dulu. Bang Boni belum dapat giliran bicara. Bang Adian ditahan dulu. Bang Boni, bagaimana Anda melihat reaksi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini? Ya, karena saya diundang kan komentarin omongan Bapak mantan Presiden Pak SBY ya. Kebetulan saya memang hampir 10 tahun beliau memerintah, saya lah pengamat yang paling keras mengkritik pemerintahan Pak SBY. Saya pikir tidak ada satupun dari dulu omongan Pak SBY itu yang salah. Termasuk omongan yang kemarin terakhir ini soal turun gunung, saya kira nggak ada yang salah. Karena yang salah sebetulnya Pak SBY-nya, bukan omongannya. Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu semua orang tahu. Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Indonesia buang umur. Tetapi kan apakah masalah kalau hari ini Pak SBY mengatakan turun gunung? Bro Adrian, nggak ada masalah. Ini semua orang pasti bermanuver ke pemilu. Tidak masalah. Termasuk Pak AHY mengatakan bahwa Pak Jokowi cuma gunting pita. Saya kira itu semua kan tagline yang bisa jadi judul sinetron. Judul sinetron itu bisa kita banyak-banyak tuh, turun gunung, kembali ke Hambalang. Semua itu bisa jadi judul novel atau sinetron yang keren. Tetapi sekali lagi, narasi politik macam ini tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi problem ke depan adalah apakah narasi-narasi macam ini mengganggu atau tidak persepsi publik terhadap jalannya sebuah negara. Termasuk terutama persiapan pemilu. Nah, tadi saya perhatikan Bung Adrian mengarah ke sana, bahwa omongan Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden kita 10 tahun yang lalu, itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial politik, kurang lebih begitu. Karena menebar satu narasi yang mengundang kontraproduksi dan membelah masyarakat dalam satu dikotomi sosial yang sangat berdampak luas. Saya kira memang iya rumit, sama rumitnya dengan politik identitas, dengan macam-macam. Sejauh itu dampaknya? Iya, kalau itu akan terus, saya kira memang meskipun secara legal, konstitusional tidak ada yang salah. Karena undang-undang dan demokrasi membolehkan itu toh. Dan pemerintah juga harus kuat terhadap kritik. Saya kira itu poin yang juga perlu digaris bawah. Tapi kalau ini cuma omongan Pak SBY turun gunung, ya saya kira bisa direspons dengan gaya Pak Hasto. Kapan naik gunungnya kita juga nggak tahu. Kalau tiba-tiba turun gunung. Kalau gaya saya, ya omongan PSB dicuekin aja lah. Oh nggak pernah ada yang salah PSB-nya. Dan itu cuma judul sinetron, boleh-boleh aja. Kita bisa bikin sinetron back to Hambalang, kembali ke Hambalang atau apapun lah. Jadi semua itu hanya memperkaya demokrasi. Ya, jadi harap masyarakat juga meresponsnya tidak berlebihan. Terima kasih. Kemudian soal poin ketidakadilan, ketidakjujuran yang dimaksud oleh SBY itu sebelum kalau masuknya ke detail ke soal itu, menurut saya kita harus pahami dua dulu. Satu, kita harus lihat statement itu sebagai sesuatu yang menggantung bebas, sebagai narasi demokrasi, tidak masalah. Biarkan dia menggantung. Tapi kalau misalnya itu mau lihat dari perspektif hukum, seperti tadi kata kawan dari PDIP, apakah ada buktinya sehingga ini bisa nanti masuk ke ranah hukum? Saya kira itu juga mungkin, tapi terlalu jauh. Demokrasi nanti agak terlihat
tidak sehat. Biarkan saja omongan macam ini. Tetapi kalau efek dari omongan-omongan ini berdampak sosial, baru itu boleh diproses dalam konteks yang lain. Tapi sepanjang itu statement dari oposisi, biarkanlah menggantung di ruang publik dan publiklah yang menilai. Ya, makasih. Saya agak terganggu tadi dengan pernyataan Dr. Boni ya, soal di masa Pak SB Indonesia bergerak di tempat katanya begitu. Saya kebetulan beberapa hari lalu baru nge-tweet juga soal ini ya, karena ini ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Pertama, 2004 ketika Pak SBY menerima pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma 400 triliun. Apa yang bisa dibangun ya dengan uang 400 triliun di negara sebesar ini? Penduduk hampir 250 juta ketika itu. Itu makanya saya katakan kemarin di 2014 ya, ketika Pak SBY turun, APBN kita itu sudah hampir 2000 triliun, 1800 sekian lah, 1900 triliun. Artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat. Itu makanya saya katakan kemarin, kalau memang bergerak di tempat katanya, nggak mungkin Indonesia masuk G20 kan begitu. Yang sekarang ini divestivalisasi oleh Pak Jokowi begitu. Semua logonya dipasang-pasang begitu. Memang bisa Pak Jokowi ini jadi presiden G20 kalau Mengapa kemudian mengarahnya kepada Enggak, Jokowi, bukan. Pak ya? Bukan, karena dikatakan tadi SBY bergerak di tempat. Aku ingin menunjukkan kepada Dr. Bodi, kalau kita ini bergerak maju ke depan. Itu dia, itu makanya saya katakan kemarin, kalau Pak SBY memberikan ya APBN kepada Pak Jokowi 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat kali 1.900, saya katakan kalau nanti Bisa nggak kita kembali ke 2024 topiknya, Pak Mbak? Jokowi Please. turun, APBN kita bisa 6.000, saya cium kaki Oke. Pak Jokowi. Itu Baik, yang Bang Anda Jansen, duga. ditanggapi dulu Kita sama sudah Bang Boni. tangkap, kita Bang boleh Boni kembali ke ditanggapi konteks dulu, ya, Bukan, Bang. saya ingin Kita akan jelaskan kembali ke konteks, soal Bang. kalau Enggak kalau kembali ke Indonesia topik Terima kasih. dong. Iya. Aduh, kok jadi promosi Bukan, pendapatan negara? bukan. Ya ampun, Mbak. Enggak, karena Boni mengatakan Indonesia di masa SB bergerak di tempat. Wajar lah, Itu loh. PSB-nya di komen. Iya dong. Kan di komen Pak SB. Saya harus jawab dong. Bukan dong, Itu. tapi kembali Iya, sudah pada kami tangkap. topiknya. Bang Boni dulu yang loh. menanggapi, SB Bang bergerak Jansen. di tempat. Baik. Kita Kembali pada kembali. topiknya. Saya ingin Ada katakan, datanya, Bang kita Boni. maju ke Sudah depan. ada datanya, Bang Boni. Ditanggapi Bang Boni. Itu kan Itu baru soal APBN ya. Iya. Oke, sampai situ Kita dulu Bang. tahan saya dulu di Ditanggapi dulu Bang nggak Boni. ada masalah lah. Kan tesis saya itu kan ya namanya pengamat kan. Itu kan tesis ilmiah. Saya katakan bahwa Indonesia berlari di tempat selama 10 tahun. Kasih contoh. Kesimpulan kita Soal itu ekonomi kasih berdasarkan contoh, misalnya satu. ya pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia. Dulu kita punya satu tayangan di TV ini, TV One. Dulu itu ada jenaka politik itu Negeri Impian, sambungan dari Republik Mimpi kalau nggak salah. Kebetulan saya dulu aktif di program itu. Kita katakan bahwa memang pada era Pak SBY itu kemiskinan misalnya itu turun, benar-benar turun temurun maksudnya. Bukan Dari turun, bapak ke benar. anaknya, dari anak ke cucu. Dari Ibu Artinya Mega begini, kita dapat 16%. Iya, Kecurangan Pak itu. SBY turun Sudah dijawab ya, Bang, artinya Iya, ya, sudah dijawab. sampai dulu Iya. brother Kita, Jansen, kita berhenti di situ, Bukan. Bang. sampai Bang, dulu topik itu kita untuk waktu pemilu saya masih 2024 muda, dan pernyataan waktu SBY. saya Oke. masih sangat Bukan, muda, karena saya Boni menulis buku itu. mengatakan, ya. Sebentar brother, Di masa saya Anda sudah menjawab, Bang Boni juga sudah waktu menjawab. saya muda, Bang saya Jansen menulis secara buku, bergantian, Bapak. saya Bang menulis Boni. buku Sudah 10 kita dosa tangkap. Pak Terima SBY, kasih, Bang itu Boni. waktu beliau presiden. Oke. Saya menulis buku 10 dosa SBY, dan itu buku kontroversial. Saya apresiasi Pak SBY ketika itu karena demokrasi sehat. Beliau tidak merespons kritik macam itu secara keras. Di sumber- masa ini, Bon, yang kita bergerak Nah, di tapi depan, maksud saya begini, gitu saya loh. fair mengatakan Utang itu. sudah Saya fair. 7.100 ini. Tapi maksud saya Siap, begini, Bang Adian. Ditahan adu dulu, Bang pendapat Adian. begini Jadi wajar. tempat promosi Dan itu. Jansen membela wajar dong, kan namanya pimpinan partainya. Boleh dong, dan harus kalau nggak dibela copot dia dari partainya. Tapi Bang Boni punya contoh konkret berdasarkan penelitian? Oh itu studio ini nggak cukup, acara ini nggak cukup untuk menjelaskan Tapi ada itu. ya, Bang, ya, contoh konkretnya Iya. ada ya, Bang? Ada Dan datanya, oke, tesis kita saya ini tahan bukan sampai di situ ya. sendirian. Oke. Ahli Indonesia dari Amerika namanya Jeffrey Alan Winters mengatakan yang sama. Bukan soal ahli, Ya, ini kita dia bicara dalam soal tulisan Oke, kita Indonesia. berhenti ilmiahnya sampai di Devisa situ. waktu dong. perbincangan Ya. dengan Saya saya, kembali ke Jeffrey tema mengatakan tema Indonesia kita. was Bang not Boni, ready. Bang Jansen, terima Indonesia kasih. lari Kita akan di kembali ke depan. topik kita. 2014. Bang Jansen, Baik, mohon Bapak. Bang Jansen. Kita bergantian Bang Adian boleh ya, tadi Bang ingin- Jansen ya? Bang Adian tadi ingin Kita bertanya kepada bergantian Ibu dengan Snu. Terima kasih. Bang Adian, kita kembali ke Indonesia substansi tadi soal berlari itu poin nggak kecurangan kemana-mana. pemilu yang belum tuntas tadi Bang Boni. Bang Adian, Saya silakan tadi mau pertanyaan tanya ditujukan ke sama Ibu Ibu Snu. Kusnul. Iya, silahkan Bang Adian. Oke, menurut Ibu bagusnya 20% atau 0%? Kalau saya yang sebetulnya untuk perspektif demokrasi yang dimana itu ada kesempatan banyak calon presiden, artinya akan ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih ya 0%. Oke. Ya. Problemnya adalah 2012 itu Demokrat sendiri yang minta 20% melalui set gapnya.
Lalu sekarang jadi problem, itu saya bingung gitu loh. Artinya bahwa Ibu Partai Demokrat, ini juga Setgap Partai Demokrat, mereka yang minta 20%. Oh bukan, maaf, saya ralat dulu. Silakan, Bukan. Nah. Dosen ilmu politik sorry. Universitas Indonesia. Ya, sorry, maaf. Enggak, artinya bahwa yang ternyata Setiap penyelenggara pemilu Dosen. KPU dianggap dia iya, karena banyak yang maksud. Nah, jadi ini kan faktanya bahwa 2012 itu memang permintaan Setgapnya Partai Demokrat meminta 20%. Dan itulah yang berlanjut sampai sekarang. Nah sekarang ketika AHY terancam mungkin untuk tidak bisa nyapres ataupun cawapres, mau dirubah ini. Lalu perubahan dan pembuatan peraturan itu untuk kepentingan rakyat dan negara atau anak?